Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Rahmawati Bangantulit, tugas mata kuliah Demokrasi dan HAM, dosen pengasuh Ahmad Syafruddin MA. Di sini saya akan menjelaskan 4 hal yang termuat dalam tugas mata kuliah Demokrasi dan HAM, yaitu yang pertama, teori lahirnya HAM, yang kedua, sejarah perkembangan HAM di dunia, yang ketiga, sejarah perkembangan HAM di Indonesia, dan yang keempat, generasi perkembangan HAM. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori lahirnya HAM. Pertama, teori penganut pandangan hukum alam pemikiran John Locke. Penganut pandangan ini mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati. Sejak lahir, manusia memiliki hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Kedua, teori penganut pandangan positivisme hukum John Austin. Positivisme adalah aliran filsafat yang mengatakan bahwa pengetahuan sejati berasal dari data atau fakta-fakta dalam pandangan indrawi. Yang ketiga, teori penganut pandangan sosialisme Marxisme. Aliran filsafat ini dikenal pada tahun 1827, dimulai oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1858. Ingin meringankan kesengsaraan yang dialami oleh pekerja pabrik. Kemudian Karl Marx pada tahun 1818 sampai dengan 1883. Karyanya memberikan perdebatan yang berbeda dengan Owen, sebagaimana Das Kapital I pada tahun 1867, Das Kapital II pada tahun 1885, Das Kapital III pada tahun 1894 yang diterbitkan oleh Frederick Engels. Teori keempat, penganut pandangan sosialisme Marxisme. Yang kedua, sejarah perkembangan HAM di dunia. Sejarah perkembangan HAM berawal dari dunia barat, yaitu Eropa. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama, Magna Carta 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua, Revolusi Inggris 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Yang ketiga, Revolusi Prancis 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XVII, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan, liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan, fraternite. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi: yang pertama, kebebasan beragama, freedom of religion; kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech; yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan, freedom from want; dan yang keempat, kebebasan dari ketakutan, freedom for fear. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu perkembangan HAM di Indonesia.
Pertama, periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Pergerakan Nasional Budi Utomo pada tahun 1908, Serikat Islam pada tahun 1911, Indian Science Party pada tahun 1912, Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, dan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan, 1945 sampai sekarang. Perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan. Pertama, periode 1945 sampai dengan 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka atau self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama parlemen. Yang kedua, periode 1950 sampai dengan 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagir Manan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia bercermin dalam 4 indikator HAM, yaitu munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratis, kontrol parlemen dan eksekutif. Yang ketiga, periode 1959 sampai dengan 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi. Liberal digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Yang keempat, generasi perkembangan. Generasi HAM pertama oleh Karl Vasek, lahir dari refleksi abad 17 dan 18. Hak yang dilahirkan pertama adalah hak sipil dan militer atau sipol. Di antaranya adalah hak untuk hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan dari hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Berikutnya generasi HAM kedua oleh Karl Vasek. Hak yang dilahirkan generasi kedua ini adalah hak persamaan di bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya atau disebut dengan ekosop. Dalam generasi ini, lahir dari tuntunan kepada negara untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar. Di antaranya, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, dan hak atas tanah dan hak atas lingkungan yang sehat. Selanjutnya, generasi HAM ketiga oleh Karl Vasek. Hak yang dilahirkan pada generasi ini adalah hak persaudaraan atau tuntunan, hak solidaritas, dan hak bersama. Generasi ini muncul dari negara berkembang atas hak pembangun, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, dan hak atas lingkungan yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri.